Ya, di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau menjelaskan empat adab, ya, empat adab seseorang ketika untuk ingin menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat manfaat, biar dapat berkah. Nah, empat ini apa saja? Kata beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitabnya menjelaskan, yang pertama itu adalah tuhurul qalbi, dengan adanya hati yang bersih, ya, hati yang bersih, hati yang suci ketika menghadiri daripada majlis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahuratul qalbi wa takhalli an jami'il mukhalafat, ya, dan menghilangkan daripada semua yang namanya apa yang ada bercampur di dalam hati kita, ya, urusan duniawi, urusan kerja. Ketika hadir di majelis ilmu, fokuskan diri kita, ya, di dalam mempelajari ilmu tersebut. Bukan hanya dengan telinga kita saja. Kalau kita cuma duduk mendengar, ya dapat huruf-hurufnya doang. Tapi kalau kita mendengar cuma dengan pikiran kita, ya cuma sepintas doang kita lewat, lupa kalau keluar dari sini. Tapi apa yang harus kita pasang? Hati kita, ya, hati kita. Jangan ada pikiran apapun. Yang penting ketika hadir di majelis ilmu Nabi Muhammad, di situ kita memfokuskan hati kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk mempelajari, ngambil manfaat. Ya, karena thamratul istima', buah hasil perkumpulan itu adalah al-ittiba' wal intifa'. Ya, mengikuti dan mengambil manfaat daripada setiap perkumpulan yang baik. Ngambil manfaatnya bagaimana? Mengikutinya bagaimana caranya? Ya, dengan kita banyak mengambil yang namanya faedah. Ini yang kedua, banyak ngambil yang namanya faedah. Selain bersih hati mereka, ngambil faedah. Ngambil faedahnya apa? Dengan modal. Nah, Imam Syafi'i aja menjelaskan dalam syairnya, ya, syarat orang bisa mendapatkan ilmu itu, ya, bulghah, dengan bulghatun. Apa itu bulghah? Modal. Ya, modal kita hadir majlis apa? Modal kita hadir majlis, ya, buku sama pulpen. Ya, anggaplah kalian ini adalah thalabul ilm, penuntut ilmu, santri. Ya, santrinya Habib Hasan, santrinya Habib Hadi. Ya, namanya santri itu aib bagi seorang santri nggak ada buku notes sama pulpen di kantongnya. Murah, notes sama pulpennya murah kita. Saya mau tanya, harga buku kayak gini kecil berapa? Buku notes? Paling berapa? Goceng itu 5.000. Ya, 5.000. Pulpen berapa pulpen harganya? Masa pegok 150.000 dong. Oh, jangan. Ya gitu doang, murah, nggak nyampe 10.000 udah kebeli itu kita buku sama pulpen. Nggak sanggup nggak? Sanggup. Saya mau tanya, bawa apa enggak buku sama pulpen semuanya? Ini modal kita nih. Tapi kalau beli kuota, 100.000 dibeli sama dia. Kadang sebulan 3-4 kali dibeli sama dia. Ya, tapi buat ilmu, pelitnya bukan main dia, bakhil dia buat ilmu. Ya. Kata ilmu apa? Ilmu mengatakan, "A'tini kullak sa'utika ba'd." Berikan, kata ilmu, semua daripada apa yang kau miliki. Hartamu, waktumu, ya, apapun itu berikan kepadaku, kata ilmu. Sa'utika ba'd, sedikit yang akan aku berikan, hanya sedikit. Ya, ibaratnya jarum kita celupkan di air, ada tetesan enggak? Ada? Enggak ada. Tapi ada bekas basahnya, ya, sedikit yang bakal ilmu berikan kepada kita. Tapi lihat keseriusan kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita ada modal, ya banyak di kitab ta'lim dijelaskan, ya, bagaimana cara-cara orang supaya mendapatkan ilmu dengan harus ada modal, mencatat. Ya, nggak mungkin kita habis dari sini nggak semuanya di sini, mungkin 1-2 orang yang apa yang disampaikan ilmu oleh guru-guru kita, ya masih ingat balik dari sini. Ya, tapi kalau nggak ada modal, kalau misalnya dia ini orang-orang yang nggak punya modal, ya, nggak punya buku sama pulpen. Tapi kalau ada pulpen, ada buku, dia catat, walaupun dia keluar lupa apa yang disampaikan, kalaupun ada yang nanya,
Ini apa yang kita dapatkan pelajaran tadi daripada guru-guru kita? Wah lupa, saya masih ingat tapi ada catatannya. Oh ngingetin lagi. Memori ini bisa kesimpan lagi dengan kita dengan apa namanya murojaah, mengulangi daripada pelajaran yang sudah kita pelajari. Ini anjuran salaf kita, ulama-ulama kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bersihin hati, jangan ada sifat benci, dengki sesama anak majelis, nggak boleh. Kosongkan semua yang sifat-sifat ini ketika hadir majelis. Karena penyakit hati ini bahaya. Tidak bakal bisa masuk daripada ilmu ini suatu yang mulia. Nggak bakal diberikan kepada orang-orang yang mempunyai maksiat. Baik maksiat daripada zahir ataupun batin, itu tidak bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini mulia, suatu yang mulia. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asi. Ilmu ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wa nurullah, cahayanya Allah, la yuhda li asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kira penyakit hati ini bukan maksiat. Benci sama orang, dengki sama orang, hasut sama orang, gibahin orang, itu maksiat semua itu. Tanpa kita sadari, itu semua maksiat semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat semua. Ada catatannya Allah. Nggak bakal lepas, nggak bakal lupa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah, ada segumpal di dalam diri kita ini. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Kalau benar itu badan kita, daging tadi atau daripada anggota badan kita, kalau baik semuanya, anggota badan jadi ikut baik. Kalau rusak ini segumpal tadi, bakal semuanya jadi rusak. Apa itu? Al qalb, hati. Jadi harus kita membersihkan hati kita kalau duduk di hadir majelis. Kemudian kata beliau menjelaskan yang kedua adabnya ada al-ikhlas lillah. Ikhlas karena Allah taala. Dalam hadir majelis jangan ada keterpaksaan. Memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Pasang niat. Pasang niat yang baik. Kata beliau di dalam kitabnya tadi, ketika ada rasa ikhlas dan juga hadir di majelis ini adalah memasang niat yang baik. Buat apa kita hadir majelis ini? Pasang niat. Beliau menjelaskan apa? Ihya'us syariah. Niatkan untuk menghidupkan daripada syariat Nabi Muhammad. Itu yang pertama, hidupkan, pengen ngamalin. Ajarkan daripada keluarga kita, mungkin yang nggak pernah ngajak istri, suami yang perempuan, suami nggak pernah hadir majelis, kasih tahu mungkin. Ajarkan mungkin daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Yang laki-laki ajarkan anak dan istrinya. Sebarkan daripada ilmu tersebut, biar manfaat ini ilmu, biar berkah buat diri kita. Jangan disimpan-simpan ini ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan pelit kita dengan ilmu. Ihya'us syariah. Terus niatkan juga ketika hadir majelis wal qurub minallah, supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau ibadah, alhamdulillah antum duduk sini, mungkin antum belajar fikih juga sama guru-guru kita. Kalau belajar fikih, kehidupan ilmu fikih ini ilmu kehidupan kita sehari-hari. Ilmu kehidupan kita sehari-hari, muamalah, berdagang pun itu ilmu fikih. Kalau kita banyak ibadah tanpa mempelajari ilmu, percuma. Imam Haddad Al-Abdullah Sahibur Ratib, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan apa? Seorang yang hadir, seorang yang banyak, walaupun dia banyak ibadah, sholatnya ribuan rakaat, tahajudnya bukan main, itu jabahnya itu, jidatnya sampai hitam-hitam, sampai kapalan dah bahasanya. Percuma, kata beliau. Banyaklah inti ibadah tanpa didasari dengan ilmu Nabi Muhammad. Tapi ibadah tanpa didasari dengan ilmu, dengan kita mempelajari ilmu, tidak tahu kita hukumnya, syarat sahnya sholat apa, rukun sholat ini apa saja, tidak paham kita. Ilmu-ilmu dasarnya aja nggak paham, apalagi ilmu yang di atasnya. Dasarnya aja nggak paham kita. Beliau mengatakan, Imam Haddad mengatakan, ibadah yang kalian banyak lakukan itu percuma, nggak ada apa-apanya, sia-sia. Dianggap ibadah kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya harus benar-benar pasang niat ihya syariah, menghidupkan syariat untuk supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghilangkan yang izalatul jahli, menghilangkan yang namanya kebodohan yang ada pada diri kita. Kita ini bodoh, pengen pintar, pengen tahu caranya sahnya sholat bagaimana, cara sahnya ibadah yang lain-lainnya daripada sesuai anjuran syariat Nabi Muhammad itu bagaimana, ya, daripada dirinya, dari orang-orang lain yang sekitar mereka mungkin ada yang bodoh. Jangan sampai kita nular. Kalau bisa mereka itu nular kepada kita daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Nah juga Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Musmid menjelaskan, ya, di situ harus ada namanya sifat at-tawadu wa khidmatul ulama, ya, yang namanya memiliki sifat tawadu, ya, rendah diri, rendah hati, menghinakan diri kita udah kalau hadir di majelis, ya, jangan ada yang namanya kibir, sombong, ya, gua nih orang yang paling pertama di majelis al-jumnu wal iman. Oh, hati-hati, nggak boleh yang seperti ini, menyakit hati juga tadi, ya, yang lain nggak boleh kurang ajar sama saya, ya, harus cium tangan saya, gua nih senior di sini. Nggak ada. Ketika hadir di pondok, hadir di majelis taklim, majelis ilmu, sama-sama kita semua membutuhkan daripada haus daripada ilmu. Sama guru kita pun seperti itu, ya, almarhum guru kita, Guru Habib Hadi, ya, Abuya Ahmad Naufal itu menjelaskan kepada kita ketika kita masuk pondok itu nggak ada itu yang namanya Habib kayak anak siapa kayak anak kiai, anak apa kayak, nggak ada, ya, mau bin Syahab, mau Al-Haddad, mau Al-Habsyi, itu fam-fam marga-marga itu taruh dulu di gerbang, tinggalkan dulu di gerbang. Masuk pondok semua sama rata. Nah, menghinakan diri kita, tawadu, rendah diri kita, supaya apa? Biar apa namanya, mudah daripada ilmu tersebut masuk ke dalam diri kita. Wa khidmatul ulama, khidmah kita kepada guru-guru kita, hinakan diri kita. Kalau kita diomelin sama guru-guru kita, ya jangan baper, ya, baru disinggung dikit, wah baper, besok kagak ngaji lagi. Nah, salah kayak gini gimana mau manfaat? Ya, hati-hati memperbaiki niat dalam hadir majelis ilmu, ya, husnudzon kepada seorang guru harus dijaga, itu prasangka baik, ya. Mungkin kalau misalnya melihat daripada aib-aib yang kurang pantas yang dilakukan sama guru, jaga, tutupin, jangan disebarin. Kalau diomelin sama guru itu bangga mestinya kita, ya, jangan kita dongkol, jangan kita benci sama guru kita, jangan kesinggung sama guru kita, ya. Yang termasuk daripada khidmah juga, tundukkan, matikan hawa nafsu kita kalau di depan guru kita, ya, apapun keinginannya, gimana caranya, ya, kita siap. Anggap kita ini khidmah kepada Nabi Muhammad, karena mereka ini adalah pewaris, penerus, ya, dalam menyebarkan syiar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak bisa langsung khidmah kepada Nabi Muhammad, ya khidmah kepada pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka ini adalah apa namanya, zuriat, keturunan, cucu keturunan Nabi Muhammad, darahnya mereka ada darah Nabi Muhammad. Selain kita menghormati, selain kita mencintai, kita anggap ini adalah syekh kita, seorang guru kita, ya, di situ akan mengundang yang namanya nanti bakal ada keberkahan ilmu, mungkin kita dapat. Selain itu kalau nggak dapat ilmu, mungkin keberkahan tadi, ya, turun ke anak keturunan kita. Mungkin kita nggak bisa jadi, wah Beb, saya mah udah lama alumni wal iman, udah berapa tahun, saya dari awal Beb, udah pinter-pinter saya Beb, ya, siapa tahu nanti, ya, anak keturunan kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pewaris ilmu Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ta'lim tadi, ada satu kisah, ya, seorang pedagang kecil yang dia hadir selalu istiqomah di majelis ilmu Nabi Muhammad, tapi subhanallah karena istiqomahnya dan menganggap pengajar yang dia hadir tadi di majelis tadi, gurunya tadi seorang syekh yang benar-benar bisa membawa dirinya, ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dia hadir majelis tadi terus menerus, tapi tidak paham dia, nggak ngerti, bertahun-tahun dia belajar, umurnya udah masuk umur, ya, lewat di atas 40-50, tapi istiqomahnya tadi, walaupun dia nggak ngerti, nggak paham apa yang dijelaskan sama gurunya, ya, dia niatkan terus supaya apa, ya, supaya kalau misalnya aku nggak bisa paham, nggak ngerti, nggak bisa menyebarkan daripada ilmu, minimal anakku jadi orang penerus ilmu Nabi Muhammad. Tapi dengan cara apa beliau melakukan seperti ini?
Ya, dia memiliki dagangan yang kecil mungkin, ataupun daripada usaha. Ya, tadi modal tadi kita berikan kepada seorang guru. Ya, apapun yang bisa kita berikan kepada guru, kita berikan. Punya harta, berikan harta. Punya dagangan, berikan dagangan. Punya pikiran, berikan pikiran. Bantu semampu kita yang apa yang kita miliki daripada kehidupan kita. Jadi ini orang tadi di dalam kitab Ta'lim menjelaskan dia memiliki satu dagangan, yang mana dagangan tadi mungkin bisa dipakai ataupun bisa dimakan. Itu beliau bawa kepada gurunya setiap menghadiri majelis. Sama beliau bawa ini anaknya untuk menghadiri majelis tadi. Ketika setiap hadir berulang-ulang kali sampai ya, akhir selesainya dia, dan beliau selalu memberikan hadiah kepada gurunya setiap selesai daripada majelis tadi. Habis belajar, habis majelis, dia kasihkan hadiah kepada gurunya. Ini guru, aku ada hadiah sedikit buatmu, dan aku niatkan ketika aku memberikan hadiah ini, dan aku meminta juga doa daripada engkau, sekaligus aku berniat supaya ini anakku dijadikan oleh Allah SWT pewaris daripada ilmu Nabi Muhammad. Selang berjalan waktu, subhanallah, ya tadi dengan adanya niat tadi kita hadir majelis tadi, ya ini anak subhanallah, ini orang tuanya dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala, mengharap keberkahan daripada gurunya, sampai yang mana ilmunya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu subhanallah, berjalan waktu, ya namanya Allah yang maha mampu, Allah yang memberikan semuanya, itu anaknya dijadikan pewaris ilmu Nabi Muhammad. Karena apa? Ini keberkahan yang Allah berikan karena ketulusan seseorang ketika menghadiri dan mengagungkan, menghormati, mencintai daripada guru mereka. Khidmatul ulama, tawadhu wa khidmatul ulama. Kalau kita lihat apa namanya tawadhu, khidmah ulama, cerita daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan siapa? Dengan Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah. Ketika beliau pengen, ini Abdullah bin Abbas, keluarga Nabi Muhammad, melihat beliau adalah orang alim, orang berilmu. Ya, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu syarah hadis Arba'in Nawawi dijelaskan di situ bahwasanya Abdullah bin Abbas ini saking ngalimnya itu, orang kalau datang ke rumah beliau pengen belajar, tiap hari itu ngantri. Tiap hari ada kloter-kloternya, kloter 1, kloter 2, kloter 3 kalau mau nemuin beliau. Kloter 1 ada satu asistennya misalnya di depan pintu. Ada yang mau nanya tentang bab haid, ada yang mau nanya tentang bab kitab fikih ini, ada yang mau nanya tentang bab warisan. Itu ketika kloter 1 pengen nanya tentang bab haid misalnya, masuk kloter 1. Contohnya kita contohnya seperti itu perumpamaannya. Masuk kloter 1. Apa yang pengen kalian tanyakan tentang bab haid misalnya, belum bertanya itu mereka dari awal dijelaskan semua oleh Abdullah bin Abbas. Jeda dijelasin semua, udah selesai beres. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya sama orang-orang yang mau nanya, sama yang datang tadi, ada yang ingin bertanya, apa yang ingin kalian tanyakan kepada saya? Mereka menjawab apa? Udah cukup, wahai imam, udah cukup, selesai. Semuanya udah dijawab. Enggak jadi kami nanya, semua udah kejawab, bahkan lebih yang kau berikan. Bab warisan ada lagi mau nanya, ini Abdullah bin Abbas mau nanya lagi. Ya sama seperti yang awal, tiap hari seperti itu. Alimnya bukan main beliau ini, tapi masih mempunyai sifat tawadhu. Kalau ada orang yang lebih alim daripada beliau, beliau datangi. Pengen lagi istifadah, pengen lagi mengambil namanya manfaat dimanapun tempat di situ ada ilmu, dia mengambil yang namanya manfaat daripada ilmu. Datang beliau ke rumah Ubay bin Ka'ab ini, tidak berani ngetok pintu, duduk di depan rumahnya sampai dijelaskan situ terkena gubar, apa namanya, debu, pasir, debu, sampai ketiduran, sampai apa namanya, zawal, sampai ke siang. Dilihat oleh Ubay bin Ka'ab, ya Allah, ini adalah keluarganya Nabi Muhammad di depan rumahku. Tawadhu'nya beliau. Ketika itu dilihat, dibukakan, kenapa enggak ngetok bahasanya, enggak ngucapin salam atau enggak ngabarin aku kalau engkau datang ke sini? Enggak, kata beliau, aku enggak mau, aku takut mengganggu daripada engkau di dalam, mungkin lagi istirahat, lagi tidur, mungkin lagi apa namanya, lagi kumpul sama keluarga di dalam, enggak mau ganggu, beliau duduk di depan. Udah selesai daripada itu, ini mengagungkan, memuliakan. Ya, kita lihat memuliakan daripada seorang yang lebih alim daripada beliau. Ini ajaran, semua ajaran Nabi Muhammad.
Ini semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika ingin berjalan ini berdua beliau, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa daripada kendaraan, hewan kendaraan, baik itu himar atau onta atau kuda, ya, keledai, ya, diberikan kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai imam, engkau naik, ya, naik. Lah ente ya udah naik duluan, nanti aku nyusul, bahasa kayak gitu. Ini tawadhu'nya beliau. Akhirnya Ubay bin Ka'ab sudah naik, beliau nggak mau naik, beliau yang nuntun daripada kendaraan tadi sambil berjalan kaki. Gimana kok seperti ini, kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab ngomong sama Abdullah bin Abbas. Enggak apa-apa, kata Abdullah bin Abbas. Hakadha allamana Rasulullah SAW. Allamani Rasulullah SAW. Beginilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menghormati daripada orang yang berilmu. Akhirnya udah selesai sampai ke tujuan, turun Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab mencium tangan daripada Abdullah bin Abbas. Wah, ditarik oleh Abdullah bin Abbas. Kok ente mau cium tangan ana? Mestinya ana yang cium tangan ente. Ente ini guru ana dianggapnya. Kata Ubay bin Ka'ab, ya, beginilah aku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghormati daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini sama-sama, ya, mereka mahabbah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya di jalan Allah, mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, atau kita bisa mendidik daripada anak istri kita, ya, ini akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, selalu dimudahkan semua apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan kepada Allah, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini, ya, diberikan keberkahan oleh Allah, ya, apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, balik dari sini insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia akhirat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang piutang dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah mudah-mudahan juga kita selalu istiqomah, ya, di majelis ini, ya, sampai akhir hayat kita. Sampai kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nadrah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.